Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis SE.MIKOM, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula. Hari ini kita akan belajar tentang creative writing, khususnya tentang bagaimana cara menulis berita yang efektif atau yang kreatif. Menulis berita yang efektif merupakan sebuah kompetensi yang pada umumnya dimiliki oleh seorang jurnalis. Namun demikian, di era digital ini, kompetensi menulis berita tidak hanya dimiliki oleh seorang jurnalis, tetapi siapapun dapat menulis sebuah berita dan kemudian menyebarkannya melalui media massa atau sosial media. Namun demikian, agar kita menghasilkan sebuah berita yang dapat memenuhi persyaratan atau sebuah berita yang berkategori baik, maka kita para penulis berita pada umumnya harus menerapkan teori 5W1H ya. Nah, apa itu teori 5W1H? Yang pertama adalah what, yaitu apa. Jadi seorang penulis harus menjelaskan peristiwa apa yang terjadi, misalnya peristiwa seminarkah, peristiwa kebakarankah, peristiwa wisuda, peristiwa pernikahan, dan lain sebagainya. Maka itu harus ditulis secara clear bahwa peristiwanya jelas. Itu adalah what. Kemudian yang kedua adalah who, siapa. Nah, siapa di sini adalah orang atau institusi yang terlibat di dalam sebuah peristiwa. Yang terlibat di dalam sebuah peristiwa itu bisa lebih dari satu orang atau satu entitas atau satu institusi, tergantung dari peristiwanya. Nah, kemudian W yang ketiga adalah when, atau menerangkan kapan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Nah, sebuah peristiwa ini harus ditulis secara jelas. Misalnya Kamis 16 April 2026. Nah, itu jelas. Jadi menunjuk pada hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, kemudian W yang keempat adalah where, yaitu menunjuk pada lokasi kejadian. Nah, lokasi kejadian ini harus ditulis secara jelas, secara gamblang. Apakah lokasi kejadiannya di jalan, di kampus, atau di gedung, atau mungkin di pasar, dan lain sebagainya, harus ditulis secara jelas. Adapun W yang kelima adalah why, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi. Misalnya, mengapa pernikahan itu terjadi? Nah, karena ada kecocokan di sini, misalnya. Seperti itu. Jadi, harus ada alasannya mengapa sebuah peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keenam sebagai tambahan yaitu how. Misalnya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Misalnya, peristiwa kecelakaan karena rem sebuah mobil itu blong, sehingga sopir tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Nah, seperti itu. Itulah 6 hal yang harus dikuasai sebagai sebuah teori 5W1H yang harus dapat dikuasai oleh seseorang yang ingin memiliki kemampuan menulis yang baik atau tips-tips menulis berita yang baik. Maka yang pertama harus menguasai teorinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.